Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Rismayani M. Akun. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Perjuangan Tasikmalaya untuk program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sedikit mengenal saya dalam hal pembelajaran mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah pengantar akuntansi 2, analisis laporan keuangan, teori akuntansi, akuntansi syariah. Gitu. Adapun saya mengampu mata kuliah selain akuntansi yaitu matematika bisnis. Nah, dalam video pembelajaran yang akan saya tampilkan, saya akan menampilkan mata kuliah mengenai pengantar akuntansi 2. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan salah satu mata kuliah lanjutan dari pengantar akuntansi 1, di mana dalam pengantar akuntansi 1 dijelaskan mengenai dasar mengenai siklus pencatatan dan pelaporan keuangan untuk akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sedangkan untuk di pengantar akuntansi 2, mata kuliah ini akan menyajikan lebih khusus lagi mengenai bagaimana akuntansi untuk aset tetap, untuk piutang, akuntansi untuk hutang, akuntansi untuk perseroan, akuntansi untuk persekutuan, dan sebagainya. Nah, untuk video pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini yaitu adalah mengenai materi untuk akuntansi perseroan terbatas, di mana pada mata kuliah ini atau sub CPMK ini kita akan mengenal bagaimana karakteristik perseroan terbatas, kemudian membedakan antara bagaimana modal disetor dengan laba ditahan, kemudian menjurnal akuntansi untuk dividen, dan juga menjurnal bagaimana penerbitan saham biasa dan saham preference serta penyajiannya dalam laporan keuangan atau pada laporan pemegang saham dalam hal ini. Nah, selain itu, mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan mata kuliah prasyarat untuk melanjutkan ke mata kuliah akuntansi keuangan 1 dan akuntansi keuangan 2 sampai pada akuntansi keuangan lanjutan 1 serta akuntansi keuangan lanjutan 2. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu perkenalan dari saya. Selanjutnya silahkan disimak video pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk video pembelajaran mengenai materi perseroan terbatas pengantar akuntansi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga jualnya itu lebih rendah dari harga nominalnya. Kalau ini tadi agio ini harga jual lebih besar dari harga nominal. Kalau ini lebih rendah dis agio. Jadi selisih kurangnya setoran dari pemegang saham. Bisa aja gitu kan terjadi ari harga nominalnya mah 800 per lembar, tapi ternyata di pasaran itu kurang diminati sehingga harga jualnya yang terbentuk adalah Rp600. Berarti itu ada terjadi dis agio saham. Bisa dipahami? Ibu maaf mau nanya Bu. Gimana? Kalau nilai par itu jadi yang nantinya itu perusahaannya Bu ya? Iya, nilai nominalnya yang emang diterbitkan sama perusahaannya, nilai sahamnya gitu. Kalau harga jual Bu? Harga jual yang terbentuk di pasaran nanti ketika saham itu diterbitkan, nah terbentuklah harga jual antara investor dengan si pembeli gitu. Kira-kira kalau banyak diminati, jadi kayak lelang gitu. Jadi nanti makin orang banyak beli, oh Kimia Farma aku berani beli 800 per lembar. Oh ternyata ada lagi 900 per lembar. Nah, nanti terbentuk harga terakhir yang menjadi nilai jualnya, nilai akhirnya berapa, kayak gitu. Baik Bu. Kayak gitu. Makasih Bu. Ya.
Oke. Nah, jadi ini masih melanjutkan dari ilustrasi 1 yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini lanjutannya. Kalau pada akhir tahun 2013, perusahaan PT Angkasa Raya memiliki laba ditahan 40 juta. Tadi laba ditahan itu adalah laba yang disisihkan ya untuk tambahan modal. Gitu ya. Tadi. Jadi kalau misalkan di akhir tahun 2013 itu si PT Angkasa ini udah punya laba ditahan nih 40 juta. Maka bagian modal si pemegang saham yang tampak di laporan neraca atau LPK ya, laporan posisi keuangan sekarang namanya. Di bagian modal adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti jadi kalau di neraca, kalau dulu kan kita di neraca itu laporan posisi keuangan itu ada aset, kewajiban, modal. Itu masih sederhana yang kemarin-kemarin itu. Ada modal si A, modal si B gitu. Karena sekarang modalnya itu adalah modal pemegang saham. Ini untuk bagian akun modal ya ketika di LPK. LPK bagian akun modal. Jadi ada modal pemegang saham. Jadi perhitungannya nanti berapa total modalnya gitu kan yang diperoleh. Oke, dari ilustrasi yang tadi kita cantumkan dulu di sini adalah modal pemegang saham. Yang pertama adalah dari modal yang disetor, yaitu dari modal saham. Yang pertama, saham preferen. Tadi nilai parinya 1.400 ya per lembar. Nah, yang diotorisasinya sebenarnya ada 3.500 lembar, tapi di sini yang terjual 1.400. Nah, 1.000 lembar ini diterbitkan dan beredar. Ini harganya 1.400, tapi yang diterbitkan dan beredar itu adalah 1.000 lembar. Yang diotorisasinya tadi 3.500 lembar. Tadi nilainya berapa? Berarti nilai nominalnya 1.400 ya, 1.400 kali 1.000 lembar yang tadi itu. Nah, yang inilah. Nah, ini nilai pari. Ini kalau tampilan dalam laporan posisi keuangan ya tadi. Nah, sekarang saham biasa, kita nominal 600 per lembar ya, nilai nominalnya dulu. Tadi 8.000 lembar yang diotorisasi, tapi yang terbit dan yang beredar, yang dibelinya itu adalah 5.000 lembar beredar. Jumlahnya adalah 3 juta ya. Tolong dicermati ya yang tadi juga. Jadi totalnya berapa? Total modal saham 4.400.000. Sekarang ada tambahan modal disetor atau ada agio saham. Agio saham. Ya. Nanti biasanya di laporan keuangan itu ada yang nyebutnya, jadi takutnya nggak paham gitu ya. Ada yang tambahan modal disetor, tapi ada juga yang menuliskan agio saham. Bisa jadi agio saham preferen, gitu. Kelebihan di atas nilai pari, jadi nilai yang lebih di atas nilai nominal. Langsung aja lah, kalau kalian pusing, boleh tulis aja agio saham preferen 300.000, agio saham biasa 100 juta. Ini kita mindahin yang tadi, gitu kan, yang dari jurnal. Berarti total tambahannya berapa? 1.300.000 sehingga total tambahan modal disetornya adalah totalnya. Ini total. Kalau ini total tambahan modal disetor, ini total modal yang disetornya gitu. Jadi yang modal yang didapetin itu adalah 5.700.000. Gitu. Bisa dipahami nggak? Gimana kira-kira? Pusing ya kalau nggak sambil nyatet gitu ya, atau kayaknya harusnya saya kasih dulu PPT-nya mungkin ya, biar kalian bisa ngeprint atau nyatet dulu gitu. Nah, next saya kasih dulu PPT-nya ya. Mungkin kayak gitu. Nanti kalian coba cermati, lihat lagi PPT sebelumnya. Oh, ini tuh dari sini nilainya, ini dari situ. Nah, terus tadi nih informasinya kan ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu berarti tadi penyisihan dari laba bersih untuk tambahan modal 40 juta.
Kalau ada 40 juta di sini, artinya modalnya nambah atau berkurang? Nambah. Nambah dong, kan ada laba ditahan ya. Sebagai penambah modal, maka total laba ditahannya, total modal pemegang sahamnya itu adalah 45.700.000. Nah, jadi ini tuh maksudnya apa sih? Ini tuh adalah tampilan akun modal pemegang saham dalam laporan posisi keuangan gitu, dalam LPK, dalam neracanya. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu. Terus pelan-pelan ya, ini karena lumayan agak kompleks. Pelan-pelan, jadi nanti juga sambil saya share PPT-nya, kalian kaji. Jadi pas nanti kita Zoom meeting lagi, seenggaknya kalian udah ada gambaran. Kemudian tampilan neraca yang sebagian tadi itu hanya menampilkan modal pemegang saham saja, yang dinamakan laporan modal pemegang saham. Jadi yang tadi itu bagian dari laporan posisi keuangan. Nah, namanya laporan modal pemegang saham. Nah, ini ada juga ilustrasi 2 gitu. Tapi ilustrasi 2 ini penerbitan saham kalau sahamnya itu didasarkan atas dasar pesanan. Gitu ya. Atas dasar pesanan. Misalnya, di sini akhir tahun 2013, PT Angkasa Raya itu nerima pesanan saham sebanyak 2.000 lembar. Misalkan, ini kalau pesanan ya, pesanan 2.000 lembar. Dengan harga pesanannya Rp770 per lembar. Harga pesanannya. Nilai parinya yang ditetapkan itu adalah, nilai pari apa tadi? Nilai nominal ya, harus ingat. Nilai nominal. Rp600 per lembar. Dalam hal ini perusahaan menerima uang muka dulu 30% dari total harga pesanan. Sisanya 70% akan diterima pelunasannya tanggal 7 Januari 2014. 7 Januari 2014. Ini nerbitinnya akhir tahun 2013. Oke, sekarang saya tanya dulu nih. Uang muka yang diterima itu kan 30% dari harga total pesanan. Harga total pesanannya berapa? Dari mana kita peroleh harga total pesanan? Next aja deh. Dari, ya tadi, yang 2.000 lembar. Dikali 770. Dikali dengan 770. Gitu. Nah, itu adalah nilai pesanannya. Gitu kan. Ini mah uang mukanya ya, 30% itu adalah DP-nya. DP 30% dari harga pesanan. Sekarang kita tanya dulu nilai pesanannya adalah 2.000 lembar kali 770, 1.540, DP-nya 30%. Nah, berarti kalikan aja 1.540. Totalnya DP-nya Rp462.000. Gitu. Ini boleh nanti coba dihitung lagi pakai kalkulator ya. Berarti sisa pesanan yang belum terbayar berapa? Nilai pesanannya sekian, DP-nya, berarti sisa yang belum dibayar, tinggal dikurangi aja selisihnya. Gitu kan. Total nilai pesanan kurangi DP yang udah diterima. Sisa yang belum dibayar 1.078.000. Nilai jual saham biasa yang dipesan itu adalah 2.000 lembar kali 770. Ini adalah nilai pesanannya. 1.540. Sedangkan nilai nominalnya, tadi berapa nilai nominalnya? 600 lembar. Rp600 per lembar. Berarti nilai nominalnya, nilai parinya 1.200.000 kali 600 1.200.000. Jadi ada selisih di sini.
apa namanya? Agio atau disagio? Gio. Kenapa agio? Dan nilai lebih. Karena Harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal. nilai jualnya lebih tinggi dari nilai nominal, gitu ya. Nah, yang ininya dia ini lebih tinggi dari nilai parinya. Jadi ada agio saham senilai Rp340.000. Tuh agionya. Nah, sekarang masih lanjutan dari kasus yang pesanan. Jurnalnya dulu belum nih. Jurnalnya gimana yang harus dibuat? Kita catat dulu ada kas yang diterima pada saat DP. Berapa DP yang diterima kasnya? Ini dari sini ya. DP, ini DP. Kalau DP kan biasanya ada kas masuk. Yang 1.078.000 ini udah dibayar, udah diterima belum? Belum. Belum. Jadi apa kalau belum diterima? Kita punya piutang. Uang di orang lain. Ada piutang. Piutangnya adalah piutang pesanan. Karena ini masih pesanan. Piutang pesanan saham biasa 1.078.000. Dan nah, kita nggak nulis saham biasa di sini akunnya. Tapi kita tulis pesanan. Gitu kan, pesanan. Karena ini transaksinya belum selesai, masih pesanan, belum diterima sepenuhnya. Pesanan saham biasanya totalnya adalah 1.200.000, yaitu dari nilai apa? 1.200.000 nilai nominalnya. Ini ya dari sini. Panahnya udah ada nih, panahnya. Nah, sekarang agio sahamnya, agio saham biasanya adalah 340. Balance enggak antara yang debit dan kredit di sini? Ini 1.540. Ini balance ya. 1.540.000. Jadi kita tetap nyatet nilai nominalnya juga dan agionya supaya kita tahu berapa tambahan modal yang disetorkan dari investor. Nah, kemudian lanjutannya dari ilustrasi tadi untuk laporan pemegang sahamnya kayak tadi ya, Sam. Gimana? Tadi yang pertama adalah saham preferennya nilai pari 1.400, otorisasi 1.500 lembar, kemudian 1.000 lembar diterbitkan dan beredar. Ini 1.400.000. Nilai parinya dulu ya kita tulis. Saham biasa nilai parinya 3 juta, gitu kan. Dan pesanan saham biasa senilai 1.200.000. Ini dari ilustrasi 1 ya, biar nggak pusing. Ini ilustrasi 1, jadi nyambung. Habis ilustrasi 1, ilustrasi 2. Nah, ilustrasi 2 tuh yang ini. Gitu. Nyambung gitu ya. Nah, pesanan biasanya berapa? Tadi 1.200.000 ya. Nah, ini. Total modal sahamnya jumlahkan semuanya. 5.600.000. Oke. Kemudian sekarang ada tambahan modal disetor. Tadi ada agio saham preferen berapa? Sebelumnya ya, kita catat yang sebelumnya. Nah, jadi dari ilustrasi masih nyambung ke ilustrasi 2. Ini saham preferen 300.000. Nah, sekarang saham biasa agionya berapa? Apa masih tetap 1 juta atau nambah? Ada agio saham biasa 340, berarti nambah enggak? Nambah. Tadinya 1 juta,
Terus karena ada pesanan saham biasa, ada agionya 340.000, jadi nambah modal 1.340.000. Ini tetap ya, karena nggak ada agio saham preferen, tetap. Jadi ini intinya adalah ilustrasi 1 nyambung sama ilustrasi 2 gitu. Jadi total tambahan modal yang disetorkan ini jumlahkan, tambahkan, muncul hasilnya adalah 1.640.000. Dikurangi. Nah, karena di sini masih pesanan, ada piutang, maka belum sepenuhnya diterima. Yang belum diterima berapa? 1.078.000. Berarti selisihkan. Jadi total modal disetornya adalah, jadi ini tambah dulu, terus dikurangi. Ini bisa kalian cermati ya, nanti dicek lagi. Totalnya adalah 6.162.000 total modal disetornya. Tadi laba ditahan ada berapa? Tetap ya, laba ditahan itu masih ada 40 juta rupiah. Nah, yang ini 40 juta rupiah nambah. Jadi sekarang total modal pemegang sahamnya adalah 46.162.000. Nah, ini ketika ada pesanan gitu. Pembelian saham secara pesanan, tapi ini piutang pesanannya masih ada gitu, belum diterima sepenuhnya. Kira-kira bisa dipahami nggak sedikit-sedikit? Bisa, Bu. Mungkin nanti kalian bisa tonton ulang videonya, terus sambil dicermati dari PPT-nya ya, di print sambil ditulis apa yang saya tulis, dicatatkan gitu kan. Lain-lain. Nah, sekarang tadi pelunasannya tuh kan 7 Januari 2014 ya katanya. Nah, ketika pelunasan, maka ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pelunasan pesanan saham biasa dan penerbitan saham tersebut adalah yang pertama, kita menghapus dulu piutang pesanan biasanya. Piutang pesanan. Kasnya nambah 1.078.000, piutang pesanan saham biasanya berkurang 1.078.000. Nah, sekarang pesanan saham biasanya menjadi saham biasa lagi. Jadi tadinya kan di sini ada jurnal. Nah, pesanan saham biasa. Nah, kalau udah dilunasi berarti masih pesanan atau enggak? Enggak. Enggak, berarti akun pesanan saham biasa ini dihapus. Makanya didebit dan digantikan dengan akun saham biasa. Jadi udah jadi saham biasa. Modalnya udah didapat dari saham biasa, bukan lagi pesanan. Karena pesanannya sudah selesai, sudah lunas. Gitu. Jadi nanti di laporan modal pemegang sahamnya juga ini masih tetap saham biasanya nambah. Nah, tadinya ini kan ada pesanan saham biasa. Karena pesanannya udah selesai, jadi ini akan menambah saham biasa, nilai saham biasa. Jadi berapa tambahannya? Ini 4.200.000 rupiah yang tadi. Paham nggak? Jadi yang tadinya pesanan jadi saham biasa gitu kan. Udah nggak pesanan lagi, jadi dijumlahin aja saham biasa. Yang 3 juta sama yang 1.200.000. Jadi total modal sahamnya 5.600.000 rupiah. Tambahan modal disetor di sini tetap ini nggak berubah. Ada kelebihan di atas nilai pay saham preferen 300.000 dan agio saham biasa juga 1.340.000. Sehingga total modal disetornya sekarang menjadi 7.240.000. Ini dijumlahkan. Tadinya kan ada selisih ya piutang pesanan, tapi piutangnya udah hilang, udah diterima,
kasnya jadi nambah gitu kan. Jadi 1.640 dari sini semuanya, nggak dikurangi. Tadinya kan ada pengurangan di sini. Laba ditahannya 40 juta, sehingga total modal pemegang sahamnya adalah 47.240.000 rupiah. Sampai sini, sedikitnya aja bisa dipahami nggak? Kalau dicermati lagi Ada, Bu. di rumah, kira-kira mungkin bisa dipahami lebih nggak? Iya, Bu. Insya Allah. Nanti via video mungkin ya. Nah, ini ada latihan. Latihannya kalian coba ini nanti dikerjakan secara mandiri. Insya Allah nanti dibahas minggu depan ya, kayak tadi. Iya, Bu. Seperti yang Firma tadi. Oke, selesai untuk akuntansi perseroan awal. Nah, masih ada ini akuntansi perseroan lanjutan. Insya Allah kita jelasin minggu depan. Dan yang sekarang latihan ini kalian coba kerjakan di rumah sambil mencermati video dan slide yang nanti akan saya bagikan. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kurang lebihnya bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Sedikit-sedikit, Bu. Ya, nanti sambil ditonton lagi mungkin ya videonya sambil. Iya, Bu. Enaknya sih kalian tuh ngeprint ya, ngeprint PPT-nya. Jadinya biar nyatet gitu ya. Saya mau tanya nih di sini. Ada nggak yang suka nyatet? Kuliah daring ini. Ayo, ada yang mau jujur? Ada yang suka nyatet? Gimana? Ada tapi sedikit. Nyatet tapi enggak semuanya, Bu. Jadi nyatetnya Yang poin-poinnya. pentingnya aja itu. Ya, gitu ya. Jadi sambil di rumah juga dicermati lagi videonya sambil dicatat apa yang saya omongin kayak gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ini Wulan udah absen nih. Ibu Wulan Herlina hadir katanya. Belum di absen Wulan. Oke. Cukup ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa cermati lagi. Saya upload videonya by YouTube. PPT-nya saya share untuk yang minggu sekarang dan minggu depan. Jadi bisa kalian cermati atau kalau perlu kalian print. Jadi kalian catatnya di PPT yang kalian print. Itu bisa lebih memudahkan Iya, ya. Bu. Ya Allah, kayak gitu. Jadi carilah cara-cara yang mudah atau yang memudahkan kalian untuk beradaptasi dengan perkuliahan daring. Alhamdulillah. Demikian pemaparan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi yang telah di-upload pada YouTube channel saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ladang ilmu buat rekan-rekan semuanya, baik itu mahasiswa, mahasiswi maupun rekan-rekan yang lain yang memang membutuhkan materi mengenai akuntansi perseroan. Demikian, jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Semoga kedepannya terus dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.